Saya bergereja di Tanjung Priuk. Saya tinggal di Cipinang Melayu. Nahwalap, Buru Nirajai, Buru Huta Barat. Aduh, yang bisa mereka Huta Barat? Aduan ke Jepang. Jadi anak saya ada 2, baru kelas 4 SD. Aku mau nguli terlambat umurnya. Umur saya sekarang 53, anak saya kelas 4 SD. Saya menikah atau kawin umur 40 plus atau lebih. Jadi maka anak saya butuh perjuangan, bapaknya harus sehat. Jadi demikian perkenalan, dan pagi hari ini saya mengarahkan kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan agar mengerti apa dan tujuan dan apa betul ada diatur di dalam sini. Waktu beberapa minggu yang lalu saya katakan di dalam pengumuman kita PBB yang kita cintai, kalau Alkitab ini lebih dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dimanapun. Ini di atasnya. Mungkin sebagian dengan agama yang lain juga pasti kitab sucinya dikatakan hal yang demikian. Jadi selalu juga saya terngiang juga kalau dikatakan oleh pendiri PBB yang militan. Kenapa menjadi pemimpin militan, dan siapa dan apa untuk syarat menjadi pemimpin yang militan? Kita buka, kalau ada bawa Alkitab kita buka Alkitab. Kalau tidak ada, saya kira gadget suci atau handphone, saya kira pasti kita mendownload Alkitabnya. Kita buka. Di dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus yang pertama ayat 7 dan 11. Akan saya bacakan buat kita. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih, saya ulangi, sebab kasih menutupi banyak segala dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya ulangi, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi itulah di dalam Alkitab hanya kata-kata satu itu yang ada pengurus. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, pengurus hanya di dalam surat Petrus yang pertama ayat 4, ayat yang ke-10 tadi. Jadi makanya kalau kata pengurus yang saya baca di dalam KBBI adalah artinya pengurus adalah orang yang mengurus, itu adalah pribadi. Orang yang mengurus itu adalah pribadi. Ini menurut KBBI. Yang kedua, kelompok orang yang mengurus, memimpin perkumpulan. Inilah yang disepakati anggota. Berarti beberapa orang. Selanjutnya itu arti pengurus. Kepengurusan adalah seluk-beluk yang menghubungkan dengan tugas pengurus. Berarti skill pribadi. Nomor 2, hal-hal yang bersangkutan, yang bersangkut paut dengan cara mengurus sesuatu. Ada aturan mainnya. Inilah anggaran dasar, anggaran rumah tangga.
Kalau kita orang mau tertib di dalam organisasi, inilah acuan kita. Tetapi kalau orang mau tertib di dalam orang Kristen, aturannya ini lebih dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu arti pengurus dan kepengurusan. Yang militan akan saya jelaskan sedikit. Yang militan menurut KBBI adalah yang pertama, militan ini saya kira kata dasarnya militer. Ini militer. Jadi makanya di sini orang militer selalu, atau orang militan yang pertama adalah dia memiliki satu, semangatnya tinggi. Jadi kita juga semua harus semangatnya tinggi. Amin Bapak Ibu? Semangat tinggi. Nomor dua adalah penuh gairah. Apapun katanya, itu hidup, ahadena, ikut hidup. Aida hadung deh. Onda ma persadani bangsot tak bangsobat. Itulah orang yang militan. Yang ketiga adalah berhaluan keras. Wah, ini lebih lagi. Jangan dong asing nih. Jangan dong ibaratnya organisasi yang lain. Di dalam hatinya hanya ada, dalam jalannya hanya pemuda Batak bersatu. Yang terakhir adalah penuh pengabdian. Itulah kata pengurus, kepengurusan, dan kata militan yang saya buka, yang saya catat di dalam KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang hubungannya buat kita apa, Bapak Ibu? Hubungannya buat kita sekarang adalah apa syarat menjadi pengurus agar kita menjadi militan? Ini yang penting. Kita persiapkan hati kita, baik dari ranting, baik dari anggota yang hadir, dan dari yang lain pun, semua dari satu kecamatan. Kita persiapkan hati kita. Yang pertama adalah pribadi yang sudah bertobat. Ini dia, miliki pertobatan pribadi dengan Tuhan. Maksudnya hubunganku dengan Tuhan baik. Biasanya baru halak Batak itu manek manut dosa martamian, anggota manek manut dan martamian. Bahu tuling ngejek ngat, amin. Romana nak labo masing, saya perlu berjutin deh. Itu kalau di kampung saya lihat dulu. Mulai ke manek manut do, asemangan, martamian, baru rapak mangan. Boleh mangalang jengkol doin nak, masih alang di mana nama? Itu perlu dibuka. Tetapi kalau di sini miliki pribadi yang bertobat. Supaya kenapa? Supaya keluarga, anak dan istri terangkul semua. Ini dia. Dan ke gereja pun rajin, berdoa pun rajin. Dan sehingga berkat Tuhan kita tinggal terima. Itu. Yang kedua adalah menjadi pengurus yang menjadi militan. Yang kedua adalah berpendidikan. Zaman sekarang ini yang saya telisik, walaupun orang-orang tua kita yang masih ada, memang itu pengalamannya luar biasa. Kalau saya jual ilmu dan habat takut ini saya belum terima dan saya belum merasakan. Yang saya rasakan selalu di dalam pendidikan. Jadi makanya di dalam pendidikan kita memiliki skill dan kemampuan untuk mengolah tadi pribadi kita yang mampu, pribadi kita yang sanggup. Baik secara pribadi menyodorkan kalau saya menjadi pengurus, baik melalui pemilihan anggota saya menjadi pengurus. Nah, ini dia. Kita tonjolkanlah kalau kita mampu di bidangnya, kalau kita sanggup di bidangnya. Jangan kita bilang saya sanggup di sini, tiba-tiba dia sanggupnya di sini, dan akhirnya dia tidak bisa mengeksplor di dalam kesanggupan dia. Aturan di mana bagian kebudayaan, lain mana tuh satgas. Lari api itu perak. Memang kalau bagian kebudayaan, Raja Farhat.